ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر بتوجب الخير بسجن اللهم رسولنا محمد النبي محمد المرسلين الحمد الملائكة المقربين اللهم إنا نستهديك لأرى الشريعة إلينا وسيدنا علما ينفعنا سخر لنا الكتب كلها آمين. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat, iradat, rahmat serta taufiknya menempatkan kita di tempat yang mulia, di majelis yang paling mulia, yaitu majelis ilmu. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Mukhtarul Ahadits yang dikarang atau disusun oleh seorang ulama besar yang bersambung nasab beliau kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Habib As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi dari negara Mesir. Dan kita masih melanjutkan hadis yang ke-33 yang sudah kita bacakan, di mana Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, ijtanibu sab'al mubiqat asyirka billah wa sihra wa qatla nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa aqla riba wa aqla malil yatimi wa tawalli yawm az-zafi wa qadfa al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat, rawahu Syaikhani. Nabi SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 macam dosa besar yang bisa menghancurkan pelakunya. Yang pertama adalah asyirka billah, menyekutukan Allah, wasihra, melakukan sihir, wa qatla nafsi allati haramallahu illa bil haqq, membunuh satu jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar membunuhnya. Wa aqla riba, yang tanpa memakan riba, wa aqla malil yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalli yawm az-zafi, dan lari dari medan peperangan tanpa suatu alasan. Wa qadfal muhsanat, dan menuduh wanita yang baik, yang suci, yang tidak pernah melakukan perbuatan keji, orangnya beriman kepada Allah, dituduh melakukan zina. Nah, ini 7 macam dosa besar. Sebagaimana sudah kita sampaikan juga bahwa dosa besar itu banyak. Para ulama berbeda pendapat. Ada satu kitab khusus yang dikarang tentang kumpulan macam-macam dosa besar, dikarang oleh Imam Syamsuddin Al-Dhahabi, judul kitabnya Al-Kabair. Dan di situ ditulis sebanyak 70 macam. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga menulis kitab tentang kumpulan dosa besar, namanya Az-Zawajir an Iqtirabil Kabair. Imam Ibnu Hajar menurut versi beliau dosa besar itu 400 lebih macam-macam. Itu atau dosa paling besar dari dosa besar, ini yang harus kita hati-hati, yaitu syirik. Syirik ada 3 macam. Semalam sudah juga kita ulangi lagi ini supaya berhati-hatilah syirik ini. Jadi syirik ini dibagi ulama menjadi 3. Yang pertama asyirkul akbar, syirik yang paling besar. Bila digawi syirik paling besar ini, ancamannya adalah kekal di dalam api neraka. Artinya bila meninggal dunia tanpa taubat membawa syirik paling banal, kada harapan dia punya Allah Ta'ala.
Nah inilah firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kada mengampuni, kada memaafi. Tafsirannya, bila orang meninggal dunia membawa dosa syirik yang paling bono, kada ada harapan dia. Wa yaghfiru ma duna dzalik, lanjutan ayatnya di surah An-Nisa ayat 5, dan Allah mengampuni orang meninggal dunia membawa dosa besar selain dosa syirik. Ada harapan Allah dengan rahmatnya mengampuni. Orang yang meninggal dunia, mohon maaf misalnya belum bertobat lagi, membawa dosa berzina, misalnya membawa dosa mencuri, kada bertobat lagi, dosa besar juga, tak bawa meninggal, masih ada harapan bisa diampuni. Ayatnya itu tadi menjawab tafsir, wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah masih mengampuni orang meninggal dunia membawa dosa besar, ada harapan bisa diampuni Allah Ta'ala dengan rahmatnya, asal dengan dosa syirik. Nah ini makanya kita ulangi lagi inilah supaya berhati-hati. Nah ini syirik yang paling besar. Ada dikeluarkan dari api neraka selama-lamanya. Dan siksanya masuk kubur setiap detik. Siksanya bila orang syirik paling besar setiap detik, kecuali karena dihentikan bila malaikat Israfil meniup sangkakala. Itu aja di stop. Itunya kuringan orang-orang bau syirik gonon. Nah sampai karena tiupan malaikat Israfil yang kedua 40 tahun. Nah jadi bagi nah jadi selama dari malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, nah itu kan beredar orang matian beredar. Nah di saat orang matian beredar ini, nah yang sudah tersiksa-siksa nih di stop dulu 40 tahun di stop. Nah sampai sangkakala yang kedua malaikat Mikail meniup hari kebangkitan. Nah itu tuh nanti sisa-sisa nih sawat kaguring 40 tahun bayi dibangkitkan. Qalu ya wailana ma ba'atsana hada apa min marqadina. Qalu ya wailana ma ba'atsana min marqadina. Kaguring 40 tahun stop, sudah disiksa Allah Ta'ala. Siapa yang membangun kami dari tidur kami? Nah ini keterangannya dijelaskan di dalam kitab Nurul Zolam, dikarang oleh ulama kita, ulama Nusantara, artinya produk Indonesia, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah ini dosa syirik yang paling bono, yang paling kita hati-hati. I'tiqadu syarikin lillah bi uluhiyyati, meyakini adanya sekutu bagi Allah. Menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah apa lagi? Nah, sesuatu selain Allah, dan meyakini pada sesuatu yang disembah tadi berisi sifat seperti sifat Tuhan Allah. Inilah ini. Muslim di dunia pada saat ini berapa miliar? Jumlah penduduk bumi ini 7 miliar ya orang. 7 miliar atau 8 miliar ini di 2024 ya konsentrasinya sensus penduduk dunia. Nah, yang beriman Muslim berapa? 2 miliar lah, 1,5 miliar. Indonesia aja berapa? 240 juta lah sudah. Diperkirakan kan yang Islam beriman berapa? 200 juta. Nah, badan apa lagi nanti statistik kan? Nah itu ngurusin masalah itu.
Nah berarti sisanya belum betul. Nah jadi selain nomor satu adalah berarti selain